Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelum saya masuk ke dalam materi kita pada hari ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman, ada yang tahu ini merupakan gambar apa? Ya, baik, ini merupakan gambar ginjal. Materi kita pada hari ini tidak jauh-jauh dari gambar yang ada di slide ini. Ya, materi yang akan disampaikan pada pertemuan hari ini oleh kelompok 7, kita akan membahas terkait racun yang dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal, atau yang sering kita dengar dengan sebutan nefrotoksik pada ginjal. Sini sebelum memasuki ke dalam materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang berjumlah 7 orang yang terdiri dari Bintang Saraya, Sabrialdi, Nadia Indah, Wikan Nur Mahandani, Muhammad Khairul Huda, Ajeng Kuncoro Ragil, dan Cindy Puspitasari. Di sini ada pun beberapa materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama ialah anatomi dan fisiologi ginjal, lalu yang kedua adalah nefrotoksik, yang ketiga adalah patofisiologi kelainan ginjal, yang keempat efek kesehatan, dan yang kelima tips menjaga kesehatan ginjal. Nah, di sini ada gambar ginjal. Sekarang, kita akan mempelajari bagian-bagian pada ginjal. Yang pertama ada korteks. Korteks adalah bagian terluar dari ginjal. Bagian ginjal yang satu ini adalah tempat di mana ginjal memproduksi urin. Bagian luar korteks dilapisi oleh jaringan lemak atau sering juga disebut kapsul ginjal. Lapisan ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam ginjal. Di bagian korteks ini juga terdapat pembuluh-pembuluh darah ginjal. Kemudian korteks ini juga berfungsi untuk menghasilkan sebuah hormon, yaitu hormon eritropoietin, yang berperan dalam pembentukan sel darah merah baru. Kemudian ada medula. Medula merupakan jaringan ginjal yang halus. Bagian ini terdiri dari lengkungan Henle serta piramida ginjal, yaitu struktur kecil yang berisi nefron dan tubulus. Tubulus inilah yang berfungsi untuk mengangkut cairan yang masuk dan mengeluarkan urin dari ginjal. Kemudian ada arteri ginjal. Nah, arteri ginjal ini bagian yang berbentuk seperti selang ini berwarna merah. Arteri ginjal berfungsi untuk membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke ginjal untuk proses filtrasi. Nah, proses filtrasi itu adalah proses penyaringan zat-zat sisa metabolisme yang terjadi di dalam tubuh. Nah, kemudian ada satu lagi yang berbentuk seperti selang ataupun saluran yang berwarna biru ini. Nah, itu adalah vena ginjal. Fungsi dari vena ginjal ini adalah kebalikan dari arteri, yaitu fungsi dari vena ginjal membawa darah yang sudah disaring oleh ginjal kembali ke jantung. Yang selanjutnya ada pelvis ginjal. Pelvis ginjal ini adalah bagian berbentuk corong di paling dalam dari ginjal. Bagian ginjal ini berfungsi sebagai jalur untuk cairan dalam perjalanan ke kandung kemih. Bagian pertama dari pelvis ginjal terdapat salpes. Ini adalah ruang berbentuk cangkir kecil yang mengumpulkan cairan sebelum masuk ke kandung kemih. Lalu, di pelvis ginjal juga terdapat hilum. Hilum itu lubang kecil yang terletak di bagian dalam ginjal. Bagian ini melengkung ke dalam, yang menjadikan bentuk ginjal seperti kacang. Nah, yang terakhir ada ureter. Ureter merupakan bagian kecil yang berupa tabung otot dan berfungsi mendorong urin ke dalam kandung kemih.
Panjang ureter sekitar 20-30 cm dengan diameter maksimal kurang lebih 1,7 cm. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas terkait nefron. Nefron ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, tubulus proksimal. Tubulus proksimal merupakan tempat penyerapan kembali atau reabsorpsi urin primer yang menyerap air, garam, glukosa, dan asam amino. Fungsi tubulus proksimal adalah untuk menghasilkan urin sekunder dengan kadar urea tinggi. Kemudian ada tubulus distal. Tubulus distal yaitu tempat untuk melepaskan zat tidak berguna lain atau berlebihan dalam urin sekunder. Proses yang dilakukan tubulus distal disebut proses augmentasi atau proses pengumpulan. Hasil dari cairan yang telah melewati tubulus distal adalah urin yang sesungguhnya. Kemudian ada kapsula Bowman. Kapsula Bowman ini ialah semacam kapsul atau kantong yang membungkus glomerulus. Nah, ada fakta unik dari kapsula Bowman. Kapsula Bowman ditemukan oleh seorang penemu yang bernama Sir William Bowman. Jadi, nama kapsula Bowman itu Bowman-nya diambil dari nama si penemu tersebut. Nah, fungsi kapsula Bowman ini adalah untuk mengumpulkan cairan hasil penyaringan dari glomerulus. Kemudian glomerulus yaitu pembuluh darah kecil atau kapiler yang terlihat seperti bola benang. Fungsi glomerulus ini adalah sebagai tempat penyaringan darah yang akan menyaring air, glukosa, asam amino, garam, dan urea untuk menghasilkan urin primer. Kemudian ada badan Malpighi, merupakan bagian yang menyimpan kapsula Bowman dan glomerulus untuk menyaring darah. Jadi, kapsula Bowman ini dan glomerulus ini berada di dalam badan Malpighi tersebut. Keempat, nah, fungsi dari badan Malpighi ini adalah sebagai tempat di mana terdapat alat penyaringan darah. Kemudian ada lengkungan Henle. Lengkungan Henle ialah saluran berbentuk U atau setengah lingkaran dan menjadi penghubung antara tubulus proksimal dan distal. Lengkungan Henle ini berfungsi supaya urin tidak kembali ke tubulus proksimal. Bagian menurun dari lengkungan Henle sangat permeabel terhadap air, ini benar-benar kedap terhadap ion, menyebabkan sejumlah besar air diserap kembali yang meningkatkan osmolaritas cairan. Kemudian ada tubulus collectivus. Tubulus collectivus merupakan tabung sempit panjang dalam ginjal yang mengumpulkan urin dan nefron untuk disalurkan ke pelvis menuju kandung kemih. Dengan kata lain, tubulus collectivus berfungsi untuk mengumpulkan urin dari beberapa tubulus proksimal lalu dibawa ke pelvis. Baik, di sini kita masuk ke dalam materi yang kedua, yakni nefrotoksik. Nefrotoksik atau nefrotoksisitas adalah toksisitas pada ginjal. Nefrotoksisitas didefinisikan sebagai penurunan fungsi ginjal yang tepat karena efek toksik dari obat-obatan dan bahan kimia. Dan sebagian besar obat diekskresikan melalui ginjal. Sementara itu, banyak dari obat-obatan bersifat toksin, oleh karena itu istilahnya disebut nefrotoksik. Nefrotoksisitas atau toksisitas ginjal terjadi karena detoksifikasi dan ekskresi spesifik ginjal tidak berfungsi dengan baik karena kerusakan atau penghancuran fungsi ginjal oleh racun. Nefrotoksisitas dapat terjadi akibat perubahan hemodinamik, cedera langsung pada sel dan jaringan, cedera jaringan, inflamasi, dan obstruksi ekskresi ginjal. Nefrotoksisitas diinduksi oleh berbagai macam obat terapeutik termasuk antibiotik, imunosupresan, agen antinoplastik, obat antiinflamasi, non-steroid, penyalahgunaan obat,
dan obat-obatan alami. Dan polutan lingkungan termasuk logam berat, pelarut organik, insektisida, dan glikosid. Termasuk ke dalam materi yang ketiga, yakni adalah patofisiologi kelainan ginjal. Patofisiologi kelainan ginjal, neurotoksikositas umumnya menyerang nefron yang terletak dalam bagian korteks karena korteks adalah bagian terbesar dari ginjal yang menerima sekitar 85% aliran darah yang masuk melalui ginjal. Kelainan pada nefron dapat berupa degenerasi, nekrosis, atau cedera. Kelainan ini dikenal sebagai nefrosis atau nefropati. Tubulus proksimal adalah target utama dari toksikan. Mengapa? Karena susunan epitelnya itu relatif jarang. Banyak senyawa terakumulasi di situ. Toksikan yang merusak tubulus proksimal terutama adalah hidrokarbon, berhalogen, logam berat seperti merkuri, kromium, kadmium, dan timbal, serta obat-obatan golongan antibiotik dan anti kanker yang menimbulkan kerusakan yang ditandai dengan gejala glycosuria, amonoasiduria, dan poliuria. Glomerulus dapat diubah permeabilitasnya terhadap protein sehingga terjadi kebocoran urin atau disebut sebagai proteinuria. Selain itu, glomerulus juga dapat dirusak integritas selnya yang dapat menyebabkan iskemia, vasokonstriksi, dan menurunkan kecepatan filtrasi glomerular atau glomerular filtration rate atau GFR. Nah, baik. Di sini merupakan kelainan dari ginjal. Yang pertama adalah nefropati, yakni kerusakan atau penyakit ginjal yang berujung pada gagal ginjal. Bisa dilihat teman-teman, seperti itu gambar ginjal yang mengalami kerusakan. Yang kedua, yang di samping kanan ini terdapat ginjal yang normal dan ginjal yang tidak mengalami kelainan sama sekali dan tidak gagal ginjal. Nah, kita masuk ke dalam efek kesehatan, yakni materi keempat. Nah, penyebab nefrotoksik yang pertama dalam bidang efek kesehatan yakni adalah merusak tubulus, mengubah hemodinamika intrarenal, lalu yang ketiga adalah mengubah fungsi dari glomerulus. Kita masuk yang kelima, yakni tips menjaga kesehatan ginjal. Nah, tips yang pertama yakni adalah cukupi kebutuhan air, yakni perbanyak minum air putih setidaknya 2 liter atau 8 gelas sehari. Lalu yang kedua, makan makanan yang sehat, yakni perbanyak konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, seperti itu. Lalu yang ketiga yakni adalah jaga berat badan ideal. Nah, jaga berat badan ideal ini mencakup olahraga yang teratur. Lalu yang ketiga yakni hindari merokok dan minuman beralkohol. Dan yang terakhir yakni perhatikan tekanan darah. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kami sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan dapat diimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Sekian presentasinya, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.